Apa itu ain? Ain ini sakit yang disebabkan oleh takjub atau dengki. Nah, kalau dalam surah Al-Ikhlas Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, jadi Syekh Wahid Abdul Salam Bali ketika membahas mengenai masalah ain, bahwa jiwa itu bisa saling menyentuh dan bisa menyakiti, maka hendaknya supaya kita tidak terkena sakit ain itu hendaknya setiap kita takjub menyebut Masya Allah. Setiap kita ada yang memujinya, sebutlah nama Allah seperti Alhamdulillah. Itu diantara penangkal ain. Contoh sakit ain itu seperti ini. Ada seorang anak. Anaknya ini kalau pipis sudah mandiri, masih kecil ya. Pipis mandiri, makan mandiri. Nah, intinya dia sudah mandiri, tidak seperti anak lain. Tidak perlu disuapin lagi, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa pipis sendiri, sudah bisa ngurusi dirinya sendiri. Kemudian ada yang lihat anak itu dan takjub, walah bocah kok pinter. Nah, dia takjub dengan anak itu, bocah semono kok ngopo-ngopo sendiri. Nah, maka takjub yang tidak diiringi dengan Masya Allah, tidak diiringi dengan menyebut nama Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar atau yang lainnya, itu berpeluang menyebabkan sakit ain. Anak ini setelah dibilang walah bocah kok pinter, bocah kok mandiri, selepas itu rewel, pipis suruh nganterin, mandi suruh mandiin, makan suruh nyuapin. Nah, ini namanya ain. Nah, contoh lagi, walah bocah kok ayune. Nah, setelah itu wajahnya rusak misalnya, maka ini namanya sakit karena ain. Maka hati-hati terhadap pujian. Ucapkan apa? Alhamdulillah atau Masya Allah. Atau ketika kita memuji orang lain, ucapkan Masya Allah atau Alhamdulillah. Nah, dan ini juga bisa menimpa hewan. Ada orang takjub dengan sapinya. Sapinya gemuk, gede. Wah, sapi oleh genuk-genuk lemu semene. Regane piro apik tenan iki? 30. Selawe piye? Ya aja ya, sapi apik ngene kok selawe. Ditinggal pulang, besoknya sapinya mati. Nah, ini sapinya kena ain karena dipuji-puji kemarin. Nah, maka hendaknya ketika ada orang yang bilang, oh sapinya bagus, Alhamdulillah, Masya Allah, untuk menghindari sapinya kena ain. Ain itu disebabkan oleh takjub atau dengki. Nah, jadi bisa jadi ain itu karena orang itu dengki. Nah, ada orang dengki dengan tetangganya. Ini wong kok nyambut gawe terus ora tau leren. Tiba-tiba sakit, tidak bekerja. Nah, karena tadi ada yang dengki. Maka Al-Quran mengatakan kita diminta untuk berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, maka diantara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita diminta untuk berlindung, itu berlindung dari penyakit ain. Di antara doa yang dimohonkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil itu juga minta perlindungan dari ain. Nah, Nabi mengatakan kepada Hasan dan Husain, Allahumma inni u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil. Nah, dari setiap ain. Nah, di situ disebutkan sakit ain, berlindung dari ain. Itu contoh doa yang diajarkan oleh Nabi untuk berlindung dari sakit ain. Intinya ain itu bisa disebabkan oleh pada umumnya dua hal tadi. Ada tidak sebab lain? Ada sebab-sebab yang lain. Nah, karena terlalu sedih dan seterusnya. Nanti kalau kita mengkaji bab masalah ain, itu ada kitab khusus yang membahas bab itu, dan itu banyak yang menjadi sebab ain. Tetapi pada umumnya dua tadi, takjub
sama dengki. Maka hendaknya kita jangan takjub dengan diri kita sendiri ketika dipuji oleh orang, ucapkan Masya Allah. Nah, baik orang itu takjub beneran atau dengki, itu bisa menyebabkan sakit. Nah, maka hati-hati pula, ya. Ya, yang dipuji. Nah, maka yang dipuji segera mengucap Alhamdulillah, Masya Allah, atau yang lain. Intinya menyebut nama Allah. Yang memuji pun sebaiknya kalau kita memuji jangan sampai kita menyebabkan ain. Jangan sampai kita menyebabkan orang kena ain. Maka kalau kita memuji juga sebutlah nama Allah. Masya Allah, Mas Agus ini kemanapun, nah, selalu hadir misalnya. Karena ada Masya Allah. Nah, jadi ketika kita memuji pun hendaknya sertakan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dari ilustrasi yang Bapak sampaikan tadi, itu maksudnya adalah ain. Nah, dan salah satu cara untuk terbebas dari ain itu diruqyah dengan membaca beberapa ayat terakhir dari surat Al-Qalam atau juga surat Al-Falaq. Ini salah satu bacaan yang bisa dibaca, termasuk doa yang dibaca Nabi tadi kepada Hasan dan Husain.